Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, selamat malam untuk adik-adik semua. Perkenalkan, kakak di sini namanya Billy Pratama Winata, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen, program studi sarjana semester 5. Eh, di sini kakak bukan jadi pemateri ya, tapi di sini kakak cuma sekedar mau sharing-sharing pengalaman kakak selama kuliah di Stikes Kepanjen. Itu apa saja sih yang bisa kakak dapetin selain menimba ilmu, selain mendapatkan pengetahuan, itu apa saja sih? Di sini kakak akan bahas sedikit ya masalah pengalaman kakak. Yang pertama itu kita akan bahas masalah kuliah dulu aja ya. Kalau masalah kuliah di Stikes Kepanjen ini gimana ya? Kalau dibilang padat banget kayaknya nggak terlalu. Soalnya Stikes Kepanjen ini berdasarkan yang kakak jalani ya selama 2 tahun kuliah di Stikes Kepanjen itu enak banget loh beneran daripada di universitas atau sekolah tinggi lainnya. Contohnya aja gini, kakak ambil contoh masalah perkuliahan kakak yang semester 3 sebelum adanya pandemi. Itu kakak sendiri masuk masuk kuliah itu sekitar jam 8. Habis itu selesai kuliah dalam satu hari itu sekitar ada dua mata pelajaran, mata kuliah maksudnya, itu sampai jam 12 dan pulang paling sore yang sampai kakak jalan itu sampai sekitar jam 2 jam 3 itu udah paling sore banget. Itu pun siangnya itu biasanya kosong, jadi jam 8 sampai jam 10, habis itu kosong sampai jam satu masuk lagi sampai jam 3 kayak gitu. Kan kalau adik-adik semua mau atau hanya cari ilmu, sekedar cari ilmu di Stikes Kepanjen itu kan kayak sayang banget gitu. Jadi apalagi sih yang bisa kita dapetin di Stikes Kepanjen ini selain ilmu itu. Kita akan bahas di sini. Yang pertama yaitu masalah organisasi. Jadi adik-adik semua atau teman-teman semua bisa mengikuti organisasi-organisasi yang ada di Stikes Kepanjen. Contohnya yang kakak ikutin sekarang ini ada BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, atau ada lagi itu yang namanya MPM, dan ada lagi unit kegiatan mahasiswa itu kayak kalau di SMA itu semacam kayak ekstrakurikuler yang mengembangkan minat bakat adik-adik semua. Seperti itu. Jadi beneran kalau cuma di Stikes Kepanjen cuma cari ilmu, habis itu pulang, kuliah pulang itu kayak gimana ya? Teman-teman kakak itu nggak biasanya nyebutnya itu jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu maksudnya kuliah pulang. Jadi kan sayang banget kalau seumpama yang rumahnya jauh atau kayak di pelosok negeri maksudnya sekitar 1 jam perjalanan itu cuma datang ke Stikes Kepanjen, habis itu jam 12 pulang, datang pagi berangkatnya sampai jam 6, sampai kampus jam 8, habis itu jam 12 pulang, kan kayak sayang banget. Ya bener, maksudnya jauh perjalanan, tapi kan kalau sekedar kita hanya kuliah cari ilmu, apalagi cari ilmunya di kampus males-malesan, itu kan kayak sayang banget. Jadi kita optimalkan lah, apalagi yang bisa kita dapetin ya, contohnya mengembangkan minat bakat itu tadi. Dan benefit lain selain di UKM atau organisasi itu kita dapat mengembangkan minat bakat kita, itu ada lagi benefit yang kita dapat, seperti kita lebih dikenal dosen dan lebih humble kepada dosen. Itu sangat enak sekali manfaatnya ke kita. Contohnya aja, kalau seumpama kita ada tugas, terus kita konsul kepada dosen tersebut dan dosen tersebut mengenal kita, itu kayak feedback yang diberikan kepada dosen diberikan kepada kita itu kayak bagus banget. Jadi enak banget lah pokoknya. Jadi manfaat-manfaat dari kita mengikuti organisasi itu banyak banget. Selain itu kita juga banyak teman atau banyak kenalan dari mengikuti organisasi. Dan organisasi di Stikes Kepanjen tidak hanya berjangka atau merangkup di internal saja. Kita juga bisa berinteraksi antara universitas atau sekolah tinggi satu dengan sekolah tinggi yang lain. Itu
menjadikan kita banyak temen. Jadi enak banget lah pokoknya ikut organisasi. Jadi adik-adik kalau bisa ikut organisasi yang banyak. Kakak aja di Stikes Kepanjen kurang lebih mengikuti 5 organisasi lah. Jadi jangan disia-siain pokoknya. Kan kalau kalau gini lah, kalau seumpama kita bahas masalah dana, kita bayarnya sama. Tapi kalau kita kita di Stikes itu kalau cuma kuliah pulang kan kayak sayang banget. Di samping itu di sisi lain teman kita itu kayak mengikuti, contohnya kayak mengikuti futsal, mengikuti voli, mengikuti organisasi-organisasi lain, dan itu semua dibiayai oleh kampus. Sementara kita yang kuliah pulang cuma dapat ilmu atau pelajaran itu. Sementara teman kita yang lain itu mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti futsal, voli, dan kegiatan-kegiatan lain, kan kayak sayang banget. Selain itu ada lagi, kalau seumpama ada lomba-lomba itu adik-adik atau teman-teman semua ikutlah, gak ada susahnya kok. Kalau masalah menang kalah itu pikir belakangan aja, yang penting kita mengikuti. Jadi ada niatan lah dari diri kita sendiri untuk mengikuti. Dari kampus pun nggak melarang, malah kayak menyupport menyupport kita. Kakak aja sebenarnya ya kalau dibilang pinter ya nggak banget, tapi kakak itu kayak berani lah mengikuti lomba, sampai ada pengalaman lomba yang nasional itu kakak ke Jakarta, padahal kakak jujur kurang menguasai materi itu. Sebenarnya saingannya ya ada ratusan dari seluruh Indonesia, tapi alhamdulillah kakak ikut finalis sekitar 20 besar itu ke Jakarta, padahal kakak ya kurang menguasai. Yang penting ikut aja lah dulu, terus berangkat ke Jakarta juga dibiayai oleh kampus. Kan kurang enak gimana coba. Sekarang teman kakak yang ada yang kupu-kupu, yang kuliah pulang, sementara kakak sampai ke Jakarta dan itu dibiayai kampus. Kan gimana ya, kalau dibilang-bilangin kan kayak lebih menang kakak gitu kan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi adik-adik atau teman-teman semua, kita manfaatkanlah semua fasilitas yang ada di kampus. Jadi nggak cuma kita di Stikes Kepanjen itu embel-embel kuliah gitu jadi mahasiswa bangga gitu, enggak. Jadi banyak yang bisa kita dapat. Mungkin itu saja sih yang bisa kakak bagikan, atau pengalaman kakak yang ada di Stikes Kepanjen. Mungkin kalau adik-adik atau teman-teman ingin sharing atau masalah perkuliahan atau masalah organisasi, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti insya Allah kakak replay, atau mungkin teman-teman panitia PKKMB yang lain bakal replay. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang bisa kakak bagikan itu bermanfaat untuk adik-adik semua. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.